Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kali ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Minggu ini kita memasuki pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini kita bahas tentang mengelola perusahaan bisnis. Artinya di sini memanage sebuah perusahaan bisnis ya. Nah, disebutkan bahwa organisasi bisnis membutuhkan manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu berupa planning. Ya, nah, organisasi usaha adalah struktur eksekutif dari sebuah bisnis. Nah, di sini organisasi usaha ini di dalamnya itu nanti akan membahas tentang fasilitas, material, kemudian orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaannya. Mungkin diimplementasikan dengan sebutan struktur organisasi. Pernah lihat ya, jadi setiap perusahaan itu pasti ada struktur organisasinya, tapi tergantung juga apakah perusahaan tersebut perusahaan perorangan atau perusahaan yang lebih besar lagi. Tapi umumnya untuk perusahaan perorangan itu tidak ada struktur organisasi karena memang manajemennya, pengelolaannya dibuat oleh sendiri. Nah, ini biasanya dalam sebuah pengelolaan bisnis itu ada yang disebut dengan misi dan tujuan. Ya, kita lihat apa yang disebut dengan misi, apa yang disebut dengan tujuan. Jadi, kalau misi itu pernyataan bagaimana perusahaan akan mencapai maksudnya di lingkungan tempat menjalankan bisnisnya. Jadi, di situ dinyatakan misinya sebagai apa. Biasanya kalau misi itu dimulai dengan kata-kata menjadi gitu ya, atau menjadi perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Itu biasanya misi. Kalau visi itu biasanya visi itu lebih condong kepada arah ke depannya seperti apa ya. Kita lihat kalau tujuan. Nah, ini tujuan kita bagi 3. Jadi tujuan itu ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa ya. Tujuan itu ada 3 macam. Ada tujuan jangka panjang, ada jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, kalau tujuan jangka panjang itu biasanya mempunyai periode waktu yang panjang ya, umumnya bisa di atas 5 tahun ya. Tergantung dari bidang bisnisnya juga. Cuman rata-rata memang di atas 5 tahun. Nah, kalau tujuan jangka menengah itu biasanya arahnya itu lebih ke jangka waktunya 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, kalau jangka pendek ini biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, ini tergantung ya dari beberapa yang Ibu bilang tadi, tergantung dari bisnisnya, berbeda-beda. Bisa saja misalnya perusahaan perorangan tujuan jangka panjangnya menjadi jangka menengah gitu. Atau misalnya jangka menengah menjadi jangka pendek ya, kalau skupannya itu seperti apa. Jadi semakin besar perusahaan maka jangka panjangnya juga itu bisa lebih lama lagi. Jadi dia harus punya forecasting. Oke. Nah, ini pihak yang menetapkan tujuan yaitu untuk misi. Misi itu biasanya ditetapkan oleh dewan direksi ya. Nah, kalau tujuan jangka panjang biasanya ditetapkan oleh dewan direksi dan manajer puncak. Kalau tujuan jangka menengah biasanya ditetapkan oleh manajer puncak dan manajer menengah. Kalau tujuan jangka pendek itu biasanya ditetapkan oleh manajer menengah dan manajer lini pertama. Nah, Bu, bagaimana sih ada yang disebut manajer puncak, ada manajer menengah, kemudian ada manajer dan apa tadi manajer lini pertama. Nah, nanti kita bahas setelah ada materi ini selesai ya. Nanti mungkin di materi manajer mudah-mudahan hari ini bisa tersampaikan. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Nah, ini target sasaran bisnis. Target sasaran bisnis itu beda dengan tujuan. Jadi targetnya itu harus kita tahu. Misalnya untuk jangka pendek itu biasanya 3 sampai 12 bulan ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara merekrut tenaga kerja. Jadi pada saat bisnis mau dimulai 3 sampai 12 bulan itu biasanya mereka melakukan rekrutmen tenaga kerja dulu, kemudian membangun sistem kerjanya, terus pengenalan produk baru atau persentase target penjualan. Nah, ini biasanya untuk
awal mula usaha untuk jangka pendek ini merupakan kerja keras yang amat berat banget ya, karena di situ membangun sistem kerja untuk beberapa tenaga kerja itu agak sulit karena tenaga kerja yang diambil juga kan bermacam-macam ya. Kemudian membangun sistem kerjanya. Nah, yang paling sulit itu adalah untuk pengenalan produk baru. Jadi pengenalan produk baru ini benar-benar yang kerja kerasnya luar biasa. Kalau misalnya produknya sudah lama yang sudah dilakukan inovasi itu masih bisa dilakukan agak ringan dibandingkan dengan produknya yang benar-benar sangat baru. Oke. Kemudian yang untuk jangka menengah, nah untuk jangka menengah ini biasanya manajer pemasaran yang bekerjanya, di mana manajer pemasaran di sini menargetkan sasaran penjualan, itu biasanya targetnya itu nggak usah gede-gede dulu ya, misalnya 7% itu dalam 3 tahun, itu target-target sebuah perusahaan. Mungkin di sini harus punya. Jadi selama 1-5 tahun itu si manajer pemasaran target sasaran penjualnya harus bisa mulai dari segi segmentasinya, bisa mulai dari demografinya ya sampai ke price-nya. Mungkin nanti di mata kuliah manajemen pemasaran kalau ada itu lebih ini lagi, lebih dalam lagi ya. Jadi di sini selama 3 tahun itu biasanya target atau sasaran penjualan itu biasanya kita ambil 7% dulu. Nah, untuk jangka panjang itu biasanya di atas 5 tahun. Nah, ibu contohkan di sini untuk Esa Unggul. Esa Unggul itu sebuah kampus ya. Nah, di sini Esa Unggul itu ini hanya sebagai contoh saja, selama 5 tahun dia punya target penambahan gedung baru 5 lantai pada tahun ke-9. Nah, kalau misalnya kita usaha yang baru juga boleh loh. Kita punya jangka panjangnya ya selama 5 tahun. Oh, ternyata 5 tahun kalau misalnya usaha saya sudah dimulai 1, saya pengen menjadi 3 selama 5 tahun. Tidak apa-apa, itu namanya juga target. Target itu kan bisa kekejar, bisa juga tidak. Ya syukur-syukur kalau misalnya terkejar, berarti memang usahanya bagus ya, pengelolaan bisnisnya bagus selama 5 tahun tersebut. Nah, ini merumuskan strategi bisnis. Nah, ini sasaran strategis ini yaitu biasanya jangka panjang. Jangka panjang itu Ibu contohkan di sini ada Acer komputer. Misalnya Acer komputer itu menjual personal komputer langsung ke konsumen. Tujuannya tentu saja untuk memperoleh laba. Nah, bagaimana menganalisis organisasi dan lingkungan? Kalian mungkin pernah mengenal dengan istilah namanya analisis SWOT ya. Nah, SWOT itu kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, sama Threats. Nah, Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat itu sebetulnya terbagi dari 2 lingkungan eksternal dan internal. Nah, metode ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman. Kita lihat Strength. Strength itu merupakan kekuatan daripada perusahaan. Ya, kemudian weakness itu kelemahan daripada perusahaan. Strength dan weakness itu merupakan organisasi atau lingkungan secara internal ya di dalamnya. Nah, yang internal itu misalnya dari harga, kemudian dari harga dari produknya kita sendiri, yaitu kekuatan kelemahan, atau misalnya dari si perusahaannya sendiri, banyak faktornya, bisa dari tenaga kerjanya dan lain sebagainya ya. Kemudian opportunity dan threats. Kalau opportunity itu peluang ya atau kesempatan, kalau threat itu adalah ancaman. Nah, biasanya peluang dan ancaman itu berada di luar lingkungan perusahaan atau yang kita sebut dengan eksternal. Nanti kalau lebih tinggi lagi kalian kuliahnya, itu nanti kita kenal analisis internal, analisis eksternal. Semuanya sebetulnya cakupannya betul dari SWOT. Nah, peluang dan ancaman itu biasanya dari siapa? Dari kompetitor. Kemudian dari yang nggak bisa kita rubah itu adalah kebijakan dari pemerintah. Misalnya kayak sekarang harga minyak naik ya, kemudian BBM naik. Nah, itu sebagai peluang dan ancaman, itu sebagai opportunity sama threat. Yang kadang-kadang kita nggak bisa melawannya. Ya, akhirnya kita menyerah. Kita bukan melawan, tapi mungkin di situ kita mengakalinya seperti apa. Ya, itu menganalisis organisasi dan lingkungan. Nah, sekarang poin ketiganya adalah menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Nah, ini langkah terakhir dalam perumusan strategi, yaitu bagaimana menyesuaikan kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman. Itu biasanya ada menggunakan rumus ya, nanti kalau kalian lebih tinggi lagi ada rumusnya. Hanya ini Ibu kasih tahu saja.
Di sini bagaimana menyesuaikan antara strength, weakness, opportunity, sama threats. Nanti kita bisa gabungkan atau bisa kita hitung ini mana yang lebih besar, kekuatan atau kelemahan, peluang atau ancaman. Nanti kita kasih apa namanya, setelah dianalisa kasih trik bagaimana cara menghindarinya. Atau bukan menghindarinya, mungkin lebih condong ke menyiasatinya, ya. Oke. Nanti kita masuk ke pengelolaan atau ke manajemennya. Manajemen itu seperti yang mungkin pernah kalian dengar ya waktu SMA atau SMK, ada mata pelajaran manajemen, katanya di situ ilmu dan seni. Ilmu dan seni tentang apa? Tentang merencanakan, tentang mengorganisasikan, tentang mengarah, mengkoordinasi, serta mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi tenaga manusia. Ya, tapi dengan bantuan alat-alat. Ya, alat-alat mungkin di sini seperti alat-alat sistem ya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nih, bagaimana merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi. Ini masing-masing satu-satunya punya hambatan-hambatan tersendiri, yaitu tantangan ya. Kita lihat di sini. Mekanisme kerja dan fungsi daripada manajemen. Nah, mekanisme kerja itu berawal dari keinginan dan kebutuhan. Dari keinginan dan kebutuhan itu nanti kita mendapatkan informasi. Oh, ternyata ada keinginan, ada kebutuhan, kemudian ada informasi. Informasi di situ kita harus menciptakan sebuah peluang, tapi peluang di sini tentu saja harus dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Baru semuanya kita olah untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Nah, ini ada beberapa langkah proses perencanaan strategis. Coba kita lihat, mulai dari perencanaan aja, di sini sudah banyak banget subsistemnya. Ini perencanaan itu kan proses manajemen untuk menetapkan sasaran dari tujuan organisasi. Perencanaan aja ini udah berapa? Udah 7 langkah. Yang pertama, mengembangkan visi. Nah, orang-orang planning, orang-orang perencanaan itu yang biasanya punya idenya banyak, ya. Idenya banyak, kemudian mungkin bisa disebut daya hayalnya harus yang lebih tinggi. Tapi daya hayalnya juga nggak ngawur, artinya di situ berdasarkan kenyataan, berdasarkan teori seperti apa, ya. Mengembangkan visi, kemudian menulis pernyataan misi. Ditulis semua misinya mau apa saja tadi yang aku sebutkan di awal perkuliahan. Kemudian melaksanakan analisis SWOT yang gue bilang, strength, weakness, opportunity, dan threats. Kemudian mengembangkan prediksi. Nah, ini dari perencanaan ini kita berharapkan beberapa prediksi. Misalnya kayak mau jualan makanan atau jualan baju, itu kita lihat prediksi ke depannya seperti apa. Oke. Kemudian menganalisis atau menganalisa persaingan. Nah, persaingan kita siapa aja? Yang disebut dengan persaingan, pesaing itu ya biasanya harus satu level. Ya, jangan disamakan kalau misalnya mungkin Ibu contohkan seringkali Alfamart dengan toko-toko kecil yang ada di kampung-kampung, nggak bisa. Jadi kita lihat pesaing itu adalah yang sama levelnya. Kemudian menentukan arah dan tujuan, dan terakhir mengembangkan rencana pelaksanaan. Nah, ini baru planningnya saja. Baru planning aja udah kita 7 langkah. Jadi bentuk perencanaan itu, sebuah perencanaan harus punya tujuan, harus punya kebijakan, harus punya strategi. Ini kalian tinggal baca saja ya. Tujuannya itu sasarannya di mana, kegiatan itu diarahkannya di mana gitu, untuk siapa. Kebijakannya menyalurkan pikiran, mengambil keputusan terhadap tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi, nah ini mungkin untuk beberapa perusahaan besar bisa diterapkan, tapi untuk beberapa perusahaan kecil memang agak sulit. Biasanya kalau perusahaan kecil kayak perusahaan perorangan itu lebih banyak ke tujuan dulu ya, ke tujuan. Mungkin kalau kebijakan agak diabaikan, setelah tujuan baru ke strategi ya untuk perusahaan kecil. Tapi kalau perusahaan besar mungkin tiga-tiganya bisa kita lakukan, tujuan, kebijakan, dan strategi. Kemudian ada prosedur. Ada prosedurnya seperti apa? Prosedur mungkin di sini tata tertibnya, atau misalnya
ke hak dan kewajibannya. Di situ ada ya. Jadi rangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mendatang itu seperti apa. Kemudian ini ada rule, mungkin harus hampir sama dengan prosedur, tapi kalau rule itu lebih spesifik ya. Dan ini yang Ibu bilang barusan, rule itu jadi merupakan bagian daripada prosedur. Nah, kemudian ada program. Nah, program di sini mungkin lebih condong kepada budget. Ya, jadi semuanya akan menciptakan adanya tindakan. Jadi program lebih pada ke budget. Nah, perencanaan tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kita masuk ke organizing. Nah, organizing ini adalah proses manajemen yang kedua. Ya, bagaimana mengatur sumber daya sebuah organisasi. Nah, organisasi itu banyak yang menyebutkan organisasi itu adalah sebuah wadah dari kumpulan dari beberapa orangnya, tapi kalau kumpulan beberapa orang juga di sini harus ada kerjasamanya. Jadi organisasi kalau tidak ada kerjasamanya bukan organisasi. Kalau sekumpulan orang saja tidak ada kerjasama, sekali lagi itu bukan organisasi. Jadi inti daripada organisasi itu ada kata kerjasamanya. Ini ada beberapa hubungan timbul di dalam organisasi. Bisa nanti hubungannya berupa formal maupun informal ya. Jadi kalau misalnya sebuah organisasi ada, kalau contohnya hubungan yang informal itu yang hubungannya yang di luar tugas atau pekerjaan, artinya yang tidak resmi. Ada sebuah organisasi, tapi organisasinya yang tidak formal. Contohnya kayak organisasi tidak formal itu berarti tidak ada rule-nya ya, tidak ada secara hukumnya. Nah, kumpulan begal gitu ya. Ibu contohkan begal saja. Itu organisasi, mereka punya tujuan, tapi mereka di situ tidak ada strukturnya di situ. Tapi mereka hanya ada pengikutnya, ada pengikut punya tujuan bersama, tapi tidak ada tugas dan wewenangnya, itu informal. Nah, beda lagi dengan yang formal. Kalau formal di sini tentu saja diciptakan tujuannya sudah ada gitu, sasarannya sudah ada, dan biasanya diimplementasikan dalam bentuk bagian organisasi. Nah, itu untuk apa? Di situ ada pedoman organisasi atau deskripsi jabatan yang ada. Nah, hubungan formal terdapat 3 hubungan dasar. Ini kita yang formalnya ya, karena perusahaan itu biasanya formal. Formal itu artinya sudah tercatat berdasarkan badan hukum biasanya. Di situ ada tanggung jawab, ada wewenang, ada pertanggungjawaban. Nah, kalau tanggung jawab itu berarti istilahnya lebih ke kewajiban individu. Kalau wewenang itu lebih condong kepada hak untuk mengambil keputusan. Kalau pertanggungjawaban itu lebih condong kepada apa ya? Nah ini pertanggungjawaban itu biasanya mengalir dari bawah ke atas. Ya, jadi misalnya ada wewenangnya seperti apa, itu pertanggungjawaban. Beda dengan tanggung jawab. Tanggung jawab lebih ke individu, kalau pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Oke, ini pola hubungan antar komponen organisasi yang tadi Bu bilang. Jadi mulainya ada tujuan, kemudian ada fungsi, ada tanggung jawab, ada wewenang, masuk ke pertanggungjawaban. Nanti balik lagi ke tujuannya. Jadi pertanggungjawaban itu juga harus mengacu kepada tujuan awalnya. Nah, ini pengarahan, directing. Pengarahan itu ini fungsi manajemen yang ketiga. Ya, pengarahan itu aspek hubungan manusiawi. Ini biasanya kepemimpinan. Di sini kepemimpinan yang mengikat para bawahan. Di sini diharapkan katanya bawahan dan pimpinan itu bisa saling mengerti dan masing-masing bisa menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Ya, tugas untuk kalian di sini untuk di pengarahan, coba tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan efektif, apa yang dimaksud dengan efisien. Mungkin lebih condong kepada perbedaan daripada efektif dan efisien. Ya. Itu tugas pertama. Nah, ini pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus tujuannya kepada, betul tadi, kepada tujuannya, keharmonisan tujuan. Kemudian ada kesatuan komando. Jadi kalau misalnya dalam satu perusahaan komandonya banyak, yang bingung adalah para bawahannya. Jadi komando itu harus satu komando. Jadi yang Ibu bilang tadi pertanggungjawaban, yang bawahnya ke siapa, nanti dari misalnya yang bawahnya ke supervisor, dari supervisor nanti masuk ke
manajer nanti langsung ke atasannya. Jadi punya apa ya, ada bagannya itu. Oke, yang terakhir itu pengawasan atau controlling. Nah, di sini proses manajemen dalam memonitor kinerja. Kenapa dikontrol? Nah, di sini untuk melihat apakah tujuannya itu dapat tercapai atau tidak. Ya, jadi planningnya itu bisa dilakukan atau tidak. Kalau misalnya bisa dilakukan, berarti di sini harus dilihat apakah kurang atau lebih targetnya, misalnya kalau hubungannya dengan target. Atau misalnya ternyata harus ada evaluasi. Jadi setelah pengawasan jangan dilepas ya, harus ada evaluasi. Apakah memenuhi target, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, apanya nih yang kurang? Kalau lebih berarti sesuatu yang amazing ya. Nah, ini proses pengawasan kita lihat. Mulai dari menentukan tujuan strategis ya. Kita lihat, kita tentukan dulu standarnya seperti apa, kemudian ukur kinerjanya. Jangan sampai tidak ada standar, kinerja tiba-tiba dilakukan. Jadi kita harus punya standarnya dulu. Standar seseorang misalnya hanya sampai ke level 5. Jadi ukur kinerjanya juga maksimal harus ke 5. Kemudian nanti kita bandingkan kinerja dengan standar. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Harus seimbang. Kalau misalnya ternyata tidak memadai, ya jangan dibuat perubahan. Tapi kalau misalnya jika tidak memadai, ambil tindakan korektif. Nah, ambil tindakan korektif itu kita bagi dua. Apakah mengoreksi kinerja atau mengevaluasi ulang standar? Ini berarti ada yang salah nih, salah satunya. Apakah di standar atau di kinerjanya? Kalau memang tidak bisa memadai, ya kita ambil tindakan korektif. Yang Ibu bilang tadi, ada evaluasi di sini. Nah, ini tingkatan manajemen yang Ibu bilang ada 3 ya. Ada manajer tertinggi, manajer menengah, dan manajer tahap pertama. Kalau Ibu bilang sih yang merah itu top management, kemudian yang kuning middle management, yang hijau itu adalah lower management. Siapa yang menempati top management? Itu presidir, CEO, wakil presidir. Yang middle management itu pengawas dan manajer direksi, kemudian di bawahnya itu adalah supervisor sama kepala departemen ya. Oke. Kemudian ada bidang manajemen, ada manajemen sumber daya manusia, manajer operasional, kemudian ada manajer pemasaran. Nah, ini nanti kalian baca saja ya. Jadi nanti kalian ada ketertarikan di mana nih, di manajer pemasaran, operasional, sumber daya manusia, itu yang mana saja. Kemudian ada manajer informasi. Nah, ini untuk orang-orang IT. Untuk orang-orang IT biasanya ditakdirkan untuk menjadi manajer informasi rata-rata ya. Untuk manajer keuangan itu biasanya orang-orang akuntansi. Orang-orang akuntansi tertarik ya, manajer keuangan. Pajak juga masuknya ke manajer keuangan. Bisnis digital itu lebih condong kepada informasi atau ke pemasaran ya. Ada manajer lain. Ini kayak manajer hubungan masyarakat, manajer penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Ini untuk penelitian dan pengembangan membuat Ibu sih sebetulnya sangat menarik. Tapi untuk kalian mungkin karena backgroundnya di keuangan, di pajak, di bisnis digital, di IT gitu ya, penelitian dan pengembangan mungkin sedikit ketertarikannya. Oke, nah ini dasar keahlian manajemen. Coba lihat, ada keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis itu di mana didapatnya? Itu dari kuliah kalian sekarang. Keahlian diperlukan untuk melakukan tugas khusus. Yang jurusan pajak fokus dengan kompetensi di pajaknya. Yang akuntansi fokus di kompetensi tentang accounting. Di bisnis digital juga sama. Bagaimana bisnis bisa dialihkan dengan menggunakan digital? Kan lagi musimnya sekarang. Orang-orang IT juga fokus di bidang IT-nya. Walaupun semuanya nanti akan bisa bergabung. Kemudian kedua itu ada keterampilan hubungan manusia. Di sini human skill. Ini sebetulnya buat Ibu paling penting. Bagaimana dia bisa mengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Kalau seseorang atau misalnya pekerja hanya bisa bekerja untuk dirinya sendiri atau tidak bisa bekerja dengan orang lain, agak sulit. Kemudian ada keterampilan konseptual. Nah, biasanya konseptual ini dipegang oleh top management. Ya, top management di sini memang abstrak.
abstrak dan lebih condong kepada mendiagnosis atau menganalisis situasi yang berbeda. Itu melihatnya jauh ke depan. Itu biasanya untuk top management. Ini decision making proses ya. Jadi di sini bagaimana sebuah pengambilan keputusan dilakukan. Ada mengatur ulang dan mendefinisikan situasi, itu diatur ulang. Kemudian biasanya mengatur ulang dan mendefinisikan situasi itu untuk berbagai pilihan ya. Misalnya harus A, B, C, D itu. Kemudian identifikasi pilihannya, kalau A seperti apa, B seperti apa. Kemudian analisa lebih dalam lagi. Kemudian kita lihat seleksi yang terbaik. Kemudian baru melaksanakan keputusan, baru ke monitor evaluasi. Ini tidak hanya dalam sebuah perusahaan saja. Dalam keputusan pribadi juga ini bisa kita lakukan ya. Misalnya untuk mencari pasangan, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari barang itu bisa ya. Dan biasanya orang-orang tertentu itu untuk pengambilan keputusannya agak sulit, lama. Ada juga ada yang cepat. Nah, ini mungkin yang agak lama itu karena pada saat mendefinisikan situasi dan mengidentifikasikan pilihannya terlalu banyak pertimbangan di situ. Pertimbangannya sampai mendetail gitu. Kemudian belum lagi menganalisa pilihannya itu detail lagi ya, sampai ke memonitor dan mengevaluasi hasilnya juga memang agak lama. Ada juga yang memang cenderung orangnya yang spekulatif. Orang yang spekulatif itu biasanya cepat dan memang decision making proses ini dibutuhkan kecepatan dan kematangan, tapi setiap orang tentu saja berbeda. Oke. Nah, ini dasar keahlian manajemen ya. Kalian bagaimana bisa time management skill, bagaimana bisa mengelola waktu ya. Agak sulit memang di sini, biasanya rasa malas lebih banyak, atau misalnya pekerjaan yang dinanti-nanti juga itu merupakan time management skill yang memang harus kita bahas nanti ya, ada waktunya. Kemudian pedoman memanfaatkan waktu dengan efisien, ini kita baca saja. Nah, ada 3 penyebab utama pemborosan waktu. Misalnya dari administrasi, makanya ibu agak kurang sreg ya untuk urusan administrasi. Sebetulnya administrasi itu adalah pemborosan waktu. Telepon juga sama, itu pemborosan waktu. Rapat juga sama, itu merupakan pemborosan waktu. Jadi telepon itu biasanya kenapa? Biasanya yaitu bahasa Sundanya itu terlalu bertele-tele. Rapat juga sama. Administrasi juga mulai dari 0 sampai terakhir. Oke. Nah, ini manajemen dan budaya korporasi. Bagaimana budaya korporasi bisa tercipta. Di sini bisa diambil atau bisa kita lihat dari pengalaman, misalnya dari kisah, keyakinan dan norma-norma ya. Dan maksudnya memang ada budaya korporasi itu adalah untuk mengarahkan usaha karyawan. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan itu biasanya suka ada budaya organisasi ya, untuk intinya sih untuk membantu pendatang baru gitu. Pendatang baru biasanya kan suka bingung apa yang harus dilakukan. Nah, itu biasanya adaptasi dengan budaya organisasi. Kemudian fungsinya juga memberikan identitas kepada setiap organisasi bahwa kita punya budaya organisasi sendiri.